Ya, pemirsa, ditetapkannya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDIP membuat pertarungan perebutan posisi presiden di 2024 semakin menjadi terang, sekaligus menjadi kompleks. Akankah koalisi besar bisa tetap solid bersama PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo? Padahal dalam berbagai kesempatan Prabowo menyatakan dirinya akan maju di Pilpres 2024 sebagai capres. Jika koalisi besar ini pecah kongsi, siapa capres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Lalu bagaimana peluang Sandiaga Uno, Erick Thohir ataupun Erlangga Hartarto untuk menjadi cawapres Ganjar ataupun Prabowo? Nah, pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung Ketua DPP PDI Perjuangan ada Ahmad Basarah, kemudian juga ada politikus Gerindra Ahmad Riza Patria dan juga pakar politik Adi Prayitno dan pakar komunikasi politik Karim Suryadi. Bapak-bapak selamat petang semuanya. Selamat petang, Gita. Mas Adi sudah ada di studio, bapak-bapak yang lainnya bergabung secara virtual, minal aidin semuanya. Oke, sudah terlihat semuanya, semoga dalam kondisi yang baik dan juga sehat tentunya di hari kedua Idul Fitri ini. Bapak-bapak ini mungkin saya awali langsung ya ke Mas Ahmad Basarah terlebih dahulu. Mas Basarah, ini kan sudah menjadi perbincangan sekali ya pada saat Mas Ganjar ini sudah diusung langsung oleh PDI Perjuangan menjadi calon presiden. Pertanyaan besarnya Mas, sekarang untuk cawapresnya sendiri nanti siapa sih kemudian yang merumuskan dan sebenarnya kriterianya seperti apa Mas? Kita terima kasih sebelumnya, kali ini masih hari Lebaran yang kedua, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, 44 Hijriah kepada saudara-saudara sebangsa setanah air yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Kedua, saya juga ingin minta maaf kepada TV One dan segenap media televisi yang kemarin mengundang seluruh jajaran PDI Perjuangan, tapi atas arahan Ibu Ketua Umum, kami dilarang untuk tampil di media untuk memberikan komentar politik tentang Pilpres untuk menghormati umat Islam yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitrinya yang pertama. Berikutnya, kita patut bersyukur bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri dengan kewenangan hak prerogatifnya pada tanggal 21 April kemarin, setelah melalui proses perenungan yang mendalam, mengikuti dinamika politik, mendengarkan aspirasi rakyat, dan juga segenap kader PDI Perjuangan, laporan dari DPP, kemudian berdiskusi dengan Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani, serta dengan Presiden Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai pribadi, akhirnya beliau telah memutuskan hal yang ditunggu oleh rakyat Indonesia, calon Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Saya kira pengumuman tersebut tepat H-1 sebelum Lebaran, semacam hadiah Lebaran dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada rakyat Indonesia yang memang sudah sangat lama menunggu siapa calon presidennya. Berikutnya, Agita, saat ini sebenarnya PDI Perjuangan sedang berkonsentrasi untuk melaksanakan perintah harian Ketua Umum PDI Perjuangan setelah pengumuman Pak Ganjar kemarin sebagai calon presiden, yaitu segera turun ke bawah, mensosialisasikan Pak Ganjar, menyapa rakyat, bersalaman dengan rakyat, untuk menjelaskan keputusan Ibu Ketua Umum tersebut. Mengenai calon wakil presiden, saya kira sebagaimana juga yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo tadi, hal itu tentu akan dibicarakan lebih lanjut ya, oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang mungkin nanti akan menugaskan Ibu Puan Maharani dan Pak Prananda Prabowo yang ditugaskan secara khusus di dalam tim pemenangan Pilpres ini dan juga Pileg. Saya kira beliau berdua akan membagi tugas internal dan eksternal. Saya kira kita tunggu saja proses politik yang akan ditempuh oleh PDI Perjuangan dengan menugaskan Ibu Puan Maharani dan Pak Prananda Prabowo, tentu saja dibantu oleh segenap DPP PDI Perjuangan dan kader-kader PDI Perjuangan yang lainnya. Begitu, Agita. Akan sangat menunggu ya Mas Basarah bagaimana kemudian calon wakil presiden yang akan diusung. Tapi kriterianya sebenarnya seperti apa sih Mas? Apakah mungkin dari tokoh agamis ataupun nasionalis? Kemudian apakah ini tokohnya mungkin tokoh milenial gitu? Karena kan kita tahu ada beberapa nama yang juga mencuat sebenarnya Mas Basarah. Iya, kalau dilihat dari gen politik PDI Perjuangan, gen politik PDI Perjuangan itu adalah partai gotong royong, bukan partai individualis. Jadi meskipun secara elektoral PDI Perjuangan dapat mengusung pasangan calon sendiri, calon presiden dan wakil presiden sendiri, tapi berdasarkan pengalaman pemilu sejak 2004, 2009, 2014, dan 2019 kemarin,
PDI Perjuangan senantiasa bergotong royong dan bekerja sama dengan partai-partai politik lainnya. Saya kira kalau merujuk pada kriteria, ya tentu nanti secara spesifik akan dibahas oleh para ketua umum partai politik ya, dan juga Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan. Tetapi kalau dilihat dari kebutuhan bahwa antara capres dan cawapres yang kelak jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden merupakan duit tunggal pemimpin bangsa, maka tentu keduanya harus memiliki banyak kesamaan. Kesamaan yang paling utama dan pertama saya kira adalah kesamaan ideologi, kemudian platform perjuangan dan program pembangunan nasional, utamanya untuk melanjutkan ide-ide besar pembangunan nasional sejak era Presiden Soekarno dulu, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, dan tentu saja pembangunan yang sudah dihasilkan oleh Presiden Jokowi, terutamanya tentang penguatan ideologi Pancasila misalnya, lalu kemudian perlunya bangsa ini kembali memiliki garis-garis besar daripada haluan negara, dan yang paling monumental adalah program pembangunan Pak Jokowi memindahkan ibu kota ke ke Kalimantan Selatan atau ke IKN. Saya kira itu menjadi syarat umum bagi kerjasama politik antar partai politik, dan diantaranya tentu akan diputuskan siapa calon presiden dan calon wakil presidennya, Agita. Oke, Mas Basara, ini apakah calonnya dari Nahdien, Mas? Ya, kalau kita lihat dari latar belakang historis ya, kerjasama di Pilpres ya, kita melihat Ibu Mega dulu di 2004 bekerja sama dengan kader Nahdlatul Ulama. Capresnya Ibu Mega, kalau wakil presidennya Kiai Hasyim Muzadi. Lalu kemudian di 2009, Ibu Mega maju sebagai capres, Pak Prabowo sebagai cawapresnya. Kemudian di 2014, ketika mengusung Pak Jokowi, Ibu Mega menyetujui Pak Yusuf Kala sebagai calon wakil presidennya. Dan kemudian di 2019, Pak Jokowi berpasangan dengan Kiai Maruf Amin. Keduanya ini kalau dilihat dari latar belakangnya adalah latar belakang tokoh Islam, ya dalam ini latar belakang Nahdlatul Ulama, dan Pak Prabowo latar belakang TNI. Saya kira kalau dilihat dari latar belakang historis itu, maka bisa saja ada kemungkinan calon wakil presiden itu berlatar belakang partai politik, ya, kemudian berlatar belakang organisasi kemasyarakatan, atau berlatar belakang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia. Tapi hal itu sekali lagi nanti akan dibahas ya, secara lebih spesifik oleh Ibu Megawati dan segenap jajaran DPP PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai politik yang akan menjalin kerjasama politik di Pilpres dengan PDI Perjuangan, Agita. Oke, Mas Basara, itu tadi ya Mas Adi Prayitno, saya mungkin langsung ke pengamat politiknya. Tadi sudah mungkin digambarkan ya bagaimana kisi-kisinya, kriteria-kriterianya, ada kesamaan ideologi dan juga masih ada banyak unsur-unsur juga. Tapi kalau dari Mas Adi Prayitno mungkin sebagai pengamat politik ya, bagaimana melihat kalkulasi politik soal cawapres Ganjar ini, Mas? Ya, saya kira ada dua hal ya, Gita. Pertama, apa yang disampaikan oleh Bung Basara ini adalah statement-statement yang sebenarnya sifatnya normatif ya. Ada kesamaan platform, ada kesamaan ideologi, kesamaan kepentingan bahwa mereka bisa dipastikan akan melanjutkan semua hal yang sudah menjadi bagian legasi Jokowi untuk kepentingan sustainability, development, dan seterusnya ya. Termasuk misalnya menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dalam konteks itu saya kira memang tidak ada bantahan apapun ya. Termasuk misalnya bahwa nantinya yang bisa menjadi wakilnya Ganjar Pranowo adalah mereka yang memenuhi unsur fatsun politik yang bisa mengonsolidasi kekuatan politik secara umum antara Islam, nasionalis gitu ya. Sehingga wajah NKRI dalam tanda kutip ini bisa diasosiasikan dalam pasangan capres yang akan diusung oleh PDIP. Itu kan statement normatif yang saya kira hampir semua partai politik, hampir semua calon akan memastikan itu semua. Tapi yang paling penting adalah yang kedua, soal kepentingan taktis ya. Jadi the end of the day-nya apakah cawapres ini nanti dari kalangan Islamis, apakah dari nasionalis, apakah mantan tentara dan seterusnya. Unsur yang paling utama adalah pertimbangan elektabilitas, yaitu adalah orang yang mampu bisa memastikan mendongkrak elektabilitas Ganjar Pranowo dan bisa memastikan memenangkan pertarungan di 2024. Begitupun dengan calon Anies, begitupun dengan calonnya Prabowo Subianto misalnya kalau maju di 2024, yaitu soal faktor dukungan elektabilitas itulah yang akan mengunci kemenangan menjadi variabel utama yang sepertinya akan dilihat oleh siapapun nanti untuk pertarungan di 2024. Inilah yang saya kira dalam waktu kurang lebih 9 bulan ke depan
PDIP, Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan pastinya sedang hunting betul Ya. kira-kira siapa sebenarnya persoalan cawapres yang akan mereka tentukan sebagai pendamping. Kalau saya sih menyebutnya bahwa di 2024 ini cawapres adalah kunci. Pertama penjelasannya, karena di antara sekian nama ini, 3 besar nama yang kemungkinan akan maju di 2024 adalah mereka yang elektabilitasnya belum menyentuh angka psikologis 60% ya. Itu artinya posisi cawapres menjadi kunci. Salah memilih cawapres, salah memilih pasangan akan menjadi kiamat sehari nantinya di tanggal 14 Februari itu. Oke. Oleh karena itu unsur-unsur dari sekian banyak begitu penting variabel politiknya menjadi satu ancaman desain yang saya kira akan menjadi pertimbangan PDIP, pertimbangan Gerindra ataupun pertimbangan Poros Perubahan. Misalnya ada unsur Jawa dan non-Jawa, unsur Islam dan nasionalis, ada unsur soal bagaimana misalnya mengakumulasi kekuatan politik basis-basis Islam tertentu. Ini adalah variabel-variabel yang kemudian bisa dijelaskan kenapa sampai saat ini sekalipun ada nama-nama capres ya, seperti Anies Baswedan, Prabowo Subianto misalnya, yang jauh-jauh hari deklarasi tidak kunjung mengumumkan kira-kira siapa pendamping mereka yang bisa dipastikan. Karena cawapres adalah kunci, termasuk PDIP yang saya kira baru 2 hari yang lalu baru mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai kandidat, pastinya sedang men-tracking betul kira-kira siapa nantinya pasangan pengantin yang relatifly akan mengunci kemenangan di 2024. Oke, posisi cawapres ini sangat menjadi kunci penentu, tapi kita mungkin penasaran juga dari kacamata pengamat politik, namanya siapa yang potensial, nanti bisa dijawab ya Mas. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, kami Propetang segera kembali.